أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau nikah sirih diam-diam untuk menghindari fitnah dan zina, apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya. Apa yang dimaksud? Apa yang Anda pahami dengan nikah sirih ini? Kalau yang dimaksud nikah sirih di sini adalah proses pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Islam, berarti sah pernikahannya selama syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Misalnya ada calon suaminya, calon istrinya ada. Kemudian apalagi akad ijab kabulnya, kemudian 2 saksi, kemudian wali yang akan menikahkannya. Kalau semua ini lengkap dalam pernikahan tersebut, maka nikah sirih seperti ini sah dalam pandangan syariat kita. Kalau memang Anda memahami nikah sirih ini adalah nikah secara diam-diam. Secara diam-diam di sini maksudnya tidak diketahui oleh pihak pemerintah, sehingga pernikahan itu tidak terdaftar di KUA. Kalau ini yang dimaksud pada di pernikahan sirih itu, maka nikahnya sah. Tapi kalau Anda maksud nikah sirih di sini adalah nikah secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga, misalnya ada perempuan, dia cinta sekali dengan seorang laki-laki, lalu kemudian dia nikah secara diam-diam karena laki-laki itu tidak disetujui misalnya oleh pihak keluarga perempuan, dia lari nikah secara diam-diam, ternyata dia sudah nikah tanpa diketahui oleh keluarga perempuan ini. Ada saksinya, memang ada ijab kabulnya, terjadi ijab kabul, iya terjadi ijab kabul. Tapi wali yang menikahkan dia siapa? Tidak ada wali yang menikahkan dia. Ada seorang ustadz, dia seorang ustadz, seorang imam di masjid itu. Siapa seorang ustadz itu? Siapa seorang imam itu? Dia tidak berhak untuk menjadi wali dari seorang perempuan itu. Maka kalau pernikahan sirih yang dimaksud adalah perkara yang kedua ini, maka nikahnya tidak sah. Nah, coba kembali Anda melihat mana yang Anda maksud dengan nikah sirih ini. Kalau yang dimaksud nikah sirih ini adalah nikah yang tidak terdaftar di pemerintahan, maka secara syar'i nikah itu sah. Cuma pernikahan yang seperti ini tidak disarankan oleh para ulama. Tidak disarankan oleh para ulama karena mudaratnya besar. Setelah terjadi pernikahan itu akan muncul mudarat demi mudarat. Pertama, kalau kita tidak terdaftar dalam pernikahan, kemudian anaknya lahir dari pernikahan tersebut, anak ini kan butuh data nanti untuk kenegaraan. Dia kalau mau buat misalnya akte kelahiran, akte lahir misalnya, gimana cara membuat akte lahir untuk anak yang baru lahir ini? Mudaratnya besar. Kasihan anak ini sampai besar tidak punya data kependudukan, juga tidak punya, kakak tidak punya, semua tidak punya. Kemudian nanti kalau suaminya meninggal, ini bahaya. Istri sahnya tapi dari pernikahan sirih ini tadi, anak-anaknya yang sah dari pernikahan sirihnya tadi ini, bisa jadi tidak diketahui oleh keluarga si suaminya ini. Bisa jadi dia juga punya istri pertama. Ini kan orang yang satu keluarga tadi ini, istri dan anak-anaknya tadi, dalam pandangan Islam dia mendapatkan warisan. Tapi karena dia tidak terdaftar, tidak ada bukti di kenegaraan bahwa ini adalah bagian daripada keluarga suami yang meninggal tadi, ya sudah tidak mendapatkan apa-apa dalam hukum Indonesia gitu, hukum positifnya. Nah, oleh karenanya di sinilah para ulama menyarankan bahwa pernikahan itu harus mengikuti dan mentaati aturan dari pemerintah. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemangku kebijakan, yaitu pemimpin yang mengurusi urusan masyarakat, yaitu pemimpin kita, para ulama. Taati mereka. Ketika pemimpin kita membuat satu aturan di dalam kenegaraan ini,
pernikahan harus terdaftar, maka kita patuhi. Karena di sana kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan banyak sekali ketika kita mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah ini. Oleh karenanya, jika pernikahan itu terjadi, ya pernikahannya sah. Namun di sisi lain dia berdosa. Pernikahannya sah, tapi dia mendapatkan dosa. Apa dosanya? Dosanya karena dia tidak mematuhi pemimpin. Sedangkan Allah memerintahkan untuk mematuhi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab.